بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Saya masuk bab tauhid wa sifatul muwahhid wa haqiqatih wa kalamihim fi ma'na zalik. Bab yang berkaitan dengan tauhid dan sifat orang yang bertauhid. Artinya hamba Allah yang bertauhid. Apa sifatnya, apa karakteristik orang-orang yang bertauhid. Wa hakikati, ini hakikatut tauhid. Apa hakikat tauhid itu sebenarnya? Dan penjelasan atau statement para ulama mengenai makna tauhid. Jadi memang agak panjang lah kalau kita lihat judulnya. Qala Asy-Syaikh rahimahullah, Asy-Syaikh Abu Nasr As-Sarraj rahimahullah, wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini. Balagani an Yusuf ibn al-Husaini Ar-Razi rahimahullah annahu qala qama rajulun baina yaday Zinnun al-Misri rahimahullah faqala khabbirni at-tauhid ma huwa. Jadi mengikut Syekh Sarraj, saya mendapatkan informasi dari Syekh Yusuf bin Husain Ar-Razi bahwa ketika Zinnun al-Misri memberikan pengajiannya, terus datang seorang di antara muridnya bertanya, khabirni anit tauhid. Coba kasih tahu saya, apakah itu tauhid? Apa hakikat tauhid itu? Jadi yang kita akan lihat di sini pandangan Imam Zinnun al-Misri. Seperti yang sudah kita tahu, seorang sufi besar di zaman Sayyidina atau Al-Imam Al-Junaid. Zinnun berkata, tauhid ialah an ta'lama anna qudratallahi ta'ala fil asya' bila muzaj. Tauhid ialah bahwa kamu mengetahui, kamu meyakini sesungguhnya kudrat Allah terhadap sesuatu tidak ada campurannya. Artinya memang betul-betul hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai kekuatan kepada sesuatu. Tidak dibantu oleh siapapun. Jadi jangan ada pikiran bahwa kuasa Allah itu ada bantuan malaikat, bantuan apakah tidak. Itu betul-betul kuasa Allah murni bila muzaj. Itu keyakinan yang betul. Tauhid yang betul. Wa sun'uhu lil asya' bila ilaj. Dan pembuatannya terhadap sesuatu. Jadi Allah mencipta sesuatu itu tidak ada ilaj,
tidak ada obat. Maknanya tidak ada sebab. Ya, tidak ada sebab. Ya, tidak seperti kalau makhluk membuat sesuatu, nah itu ada alatnya. Nah, itu ada bahannya. Baru dia membuat. Tapi Allah bila lagi. Tidak ada sebab, tidak ada alat, tidak ada barang awal ya untuk dibuat sesuatu. Wa illatu kulli syai'in sunu. Dan illat setiap sesuatu itu artinya sebab wujudnya sesuatu itu juga ciptaan Allah. Nah, jadi kalau ada sebabnya terjadi sesuatu, umpamanya gempa, terjadi sesuatu, apa sebab? Sebabnya itu juga adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala illata li'un'ih. Dan perbuatan Allah itu tidak ada illat, ya, tidak ada sebab. Ya. Kalau dalam Al-Quran katakan kun, fayakun. Ya. Walaysa fis samawatil ula wala fil aradina sufla mudabbirun ghairullahi ta'ala. Dan tidak ada di langit yang paling tinggi dan bumi ke bawah yang paling rendah, tidak ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang ada di langit ke atas, tanah ke bawah, tidak ada yang mengaturkannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu keyakinan kita. Wa mahma tasawwara wahmuka. Dan apa saja yang digambarkan oleh pemikiranmu, apa yang kamu pikirkan, Allah Ta'ala bi khilafi zalik. Allah itu berbeda dengan apa yang kamu pikirkan itu, yang kamu khayalkan itu. Ya. Jadi kalau kebetulan akal kita ini menjelajah kemana-mana, mencari Tuhan apa segala, apa yang terlintas itu bukan. Nah, itu namanya bi khilafi zalik. Ya, berbeda dengan itu. Au qala ghairi zalik. Bukan itu. Ya, jadi jangan meyakini bahwa ini mungkin ini Tuhan, mungkin ini perbuatan Tuhan. Tidak. Ya, semuanya bukan. Apa yang terlintas dalam pemikiran kita yang terkait ya dengan Tuhan, dengan Allah, itu sama sekali bukan. Itulah definisi atau pengertian tauhid mengikut Zunnun ya Al-Masri. Ya, ini mungkin masih bisa kita cerna ya, masih bisa. Artinya masih mengatakan bahwa kudrah Allah itu tidak ada yang mencampurinya. Ya, kemudian perbuatan Allah itu tidak ada sebab dari itu masih boleh. Ya, masih artinya masih kita pahami, dan saya kira mungkin kita pun merasakan seperti itu. Ya, dan yang terakhir, apa yang terlintas dalam pemikiran kita, Tuhan tidak demikian. Ya. Wa qala Al-Junaid rahimahullah. Dan Imam Al-Junaid yang dirahmati oleh Allah, waqad su'ila anit tauhid. Beliau ditanya tentang makna tauhid, akidah tauhid. Waqala, beliau mengatakan ifrat al-muwahhad. Ya, saya lebih suka membaca al-muwahhad.
muwahhad itu Tuhan. Nah, kalau muwahhid tadi di atas, nah, itu hamba, artinya yang bertauhid. Jadi dibedakan dari sudut bahasa muwahhad. Nah, muwahhad artinya ma'bud, muwahhid artinya al-abid. Jadi di sini Imam Junaid mengatakan ifrad al-muwahhadi bitahqiq wahdaniyati, keesaan, ketunggalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mewujudkan sifat keesaannya. Itu wahdaniyah, sifat keesaannya. Bikamali ayati, dengan kesempurnaan ketunggalannya. Jadi saya sedikit bedakan bahasanya. Ya. Jadi beda kalau kita mengatakan wahdaniyah, artinya sifat keesaan. Ya. Kalau ahadiyah, ada juga wahidiyah. Itu dalam bahasa Arab. Kalau wahidiyah, artinya ketunggalan Allah bersama dengan sifat-sifatnya. Ya. Tapi kalau ahadiyah, artinya ketunggalannya tanpa ada sesuatu selain zatnya. Ya. Itu yang ada di dalam kamus atau mu'jam tasawuf. Ya, jadi bagaimana seseorang mengkhususkan keesaan itu khusus kepada Allah dengan menampilkan sifat keesaannya, kesempurnaan ketunggalannya, bi annahu al-wahid, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu betul-betul tunggal. Ya, sewami dalam bahasa kita. Ya, satu, alladzi lam yalid, ya, yang tidak beranak seperti manusia, hewan dan sebagainya, walam yulad, dan tidak diperanakkan, yang tidak ada sebab kelahirannya, binafil adadi wal andadi wal asbah, dengan menafikan semua yang berkaitan, baik kongsinya maupun lawannya maupun yang serupa dengannya, itu tidak ada semua. Wa ma'ubida min duni, dan yang disembah selainnya oleh penyembah-penyembah berhala, itu semua tidak ada. Nah, kita nafikan semua itu. Bila tasbih, wala takyif, wala taswir, wala tamsil. Nah, kita nafikan tanpa ada penyerupaan, tanpa ada penggambaran, tanpa ada percontohan. Yang betul-betul Tuhan itu tidak ada samanya. Tidak ada yang boleh terlintas ada lawannya. Ada persamaannya, ada setara dengannya, tidak ada. Ya. Jadi kita meyakini ilahan wahidan, ya, Allah yang Maha Esa, Somadan, ya, tempat bergantung segala makhluknya. Artinya semua makhluknya butuh kepadanya. Fardan, tunggal. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak ada suatu apapun yang menyerupainya. Wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang Maha mendengar, ya, dan Maha melihat. Tapi mendengar, melihat tidak sama dengan makhluknya. Nah, itu juga saya kira ini definisi yang umum, yang mungkin masih boleh kita cerna, ya, masih boleh. Artinya masih mengikut lunas-lunas yang nampak di dalam Al-Quranul Karim. Terutama kalau Imam Junaid ini, dia mengaitkan iktibas dengan qul
huwallahu ahad. Ya. Jadi nampaklah, ini masih boleh dicerna. Ya. Wasu'ila Junaid rahimahullah anit tauhid maratan ukhra. Kemudian di tempat lain beliau juga ditanya, Junaid sama, tapi jawabannya lain. Ya, jawabannya lain. Tadi di atas sudah jelas, hampir sama dengan Zunnun punya penjelasan. Ya, tapi di sini Imam Junaid jawabannya lain. Beliau mengatakan maknan tadamhal fihi rusum wa tandarij fihi al-ulum wa yakunu Allah Ta'ala kama lam yazal. Ya. Jadi ini sudah sedikit lari ke makna yang dirasakan, ya, makna batin, ya, maknan, tapi belum lagi ke dalam, ya, masih di atas lagi. Tauhid itu ialah suatu makna, ya, suatu keyakinan, ya, di mana zahir itu sudah melebur, artinya tidak ada lagi yang lahir, yang zahir, dan semuanya berkumpul dalam satu keyakinan, ya, dalam satu ilmu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal seperti mana mula adanya, ya, seperti mana sebelumnya. Artinya tidak pernah berubah. Artinya Tuhan itu tidak pernah ada perubahan, ya, selalu, ya, qadim, ya, dalam bahasa tauhid namanya qadim, dan kekal, bakin. Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran wal awwalu wal akhiru, ya, itu semua yang dimaksud di sini, ya, bahwa tauhid itu mentauhidkan Allah, maknanya yang zahir ini melebur, lenyap, tidak ada lagi, ya, tidak tertanam lagi dalam hati yang zahir. Yang tertanam itu hanya yang batin. Nah, dan Allah kekal seperti biasa. Tidak ada perubahan apa-apa. Dan ini sudah mulai sedikit susah mencernanya. Qala Abu Nasr rahimahullah. Ya, jadi Imam Abu Nasr As-Sarraj coba memberikan ta'liq, ya, tentang definisi di atas. Beliau mengatakan fal jawabani alladhani li Zinnun wal Junaid rahimahumullah fit tauhid huma zahirani. Artinya definisi di atas Zinnun dan Junaid yang pertama itu masih makna tauhid yang zahir. Artinya yang masih boleh lagi kita cerna. Ajaba an tauhidil am. Artinya jawabannya itu masih berkisar pada tauhid pada umumnya. Ya. Wa hadzal jawabul ladzi dzakarna asyara ila tauhidil khassah. Ya. Sedangkan makna tauhid yang disebut oleh Imam Al-Junaid yang kedua itu sudah masuk kepada tauhid yang khusus, ya, artinya bukan lagi yang umum. Jadi yang pertamanya itu umum. Nah, kemudian yang kedua ini sudah khusus. Waqad su'ila Al-Junaid rahimahullah an tauhidil khassah. Imam Junaid pernah ditanya mengenai apakah yang dimaksud dengan tauhid yang khas, ya, bukan tauhid yang umum, ya. Maka beliau mengatakan, nah ini sudah mungkin, ya, sedikit lebih dalam lagi, ayyakuna al-abdu syabahan baina yadayillahi azza wa jalla. Ya.
Jadi seorang hamba merasakan dirinya seperti bayang-bayang di hadapan Tuhannya. Ya. Artinya ikut apa yang dikehendaki oleh Tuhannya. Itu yang dirasakan. Itu namanya tauhid khas. Tajri bihi tasarifu tadabiri. Ya. Yang beredar padanya, pada hamba itu mengikut pengaturan Tuhannya. Fi majari ahkami kudrati, pada hukum kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi lujati bihari tauhidi, ya, pada kedalaman lautan tauhidnya. Jadi sudah menggunakan bahasa-bahasa isyarat. Bil fa'i an nafsihi wa an da'watil khalqi lahu wa an istijabati. Ya, jadi dengan fana artinya sudah tidak merasakan dirinya lagi. Ya, fana anin nafs, jadi ada fana, tidak merasakan dirinya, tidak merasakan lagi panggilan makhluknya, jadi tidak ada lagi perasaan kemakhlukannya. Ya, begitu juga istijabahnya. Ya, artinya orang ini tidak lagi merasakan semua itu. Ya, bihaqaiki wujudi wahdaniyati. Ya, karena wujudnya hakikat sifat tauhidnya itu fi haqiqati qurbihi, pada hakikat dekatannya, bizihari hissihi wa harakati, dengan hilang lenyapnya perasaan dan gerakannya, dan dia tidak lagi merasakan itu. Apa yang dia lakukan dia tidak merasakan. Likimil haqqi lahu fiha fima arada min, dia merasakan bahwa seakan-akan Tuhanlah yang bergerak, Tuhanlah yang berjalan, Tuhanlah yang berkehendak, dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Jadi itu sedikit sudah agak berat, ya, agak berat. Artinya sama dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ahbabtu", ini hadis qudsi, kalau saya cinta kepada hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, ya, maka pendengaranku lah yang dipakai mendengar, penglihatanku lah yang dipakai melihat, ya, kaki dan tangannya yang dipakai berjalan dan sebagainya. Ini sama, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ada kesamaan, mungkin diambil dari situ juga, ya. Wa huwa ayyarji'a akhirul abdi ila awali. Jadi seakan-akan hamba itu dia merasakan dirinya kembali ke awal mula diciptakannya. Ya. Itu ketika diambil penyaksiannya, alastu bi rabbikum. Ya, seakan-akan hamba itu merasakan kembali ke alamul arwah. Nah, bukan ke alamul syahadah. Padahal kita ini berada di alamul syahadah. Fayakunu kama kan qabla ayyakun. Maka adalah ia seperti mana, ya, sebelum dia dilahirkan di bumi. Nah, jadi artinya sudah merupakan awal, ya, dalam menerjemah apa yang dimaksud dengan tauhid yang khusus ini. Ya. Wa qala aidan, dan Imam Junaid juga mengatakan at-tauhid al-khuruju dzikri rusumiz zamaniyah ila sa'ati fina'is sarmadiyah. Ya. Bahasanya bahasa Arab cantik sekali. Ya. Tauhid itu ialah keluar daripada sempitnya dimensi waktu. Ya, jadi dia keluar dari dimensi waktu, itu tidak ada lagi waktu, kepada luasnya medan, ya, alam ini. Ya, jadi tauhid menurut mereka itu mendapat suatu kebebasan penuh. Ada hanya
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu yang yang dilihat Syekh Junaid memberikan penjelasan. Nah, ini mungkin kita hanya boleh mengatakan bahwa itulah yang dirasakan oleh Imam Al-Junaid di dalam mengkhususkan dirinya memahami makna tauhid itu. Nah, kita tidak boleh mengatakan ada dalam hadis, saya sudah sebutkan, ada dalam hadis, ada dalam Al-Quran, cuma pemahamannya itu pemahaman yang sudah mengikut pengaturan, mengikut undang-undang mereka atau cara-cara mereka. Fa'in qala qailun ma ma'na qawlihi yarji'u akhirul abdi ila awwali. Apa maknanya bahwa hamba itu kalau dia bertauhid seakan-akan kembali kepada alamul arwah semula jadinya. Ya. Wa yakunu kana qabla ayakun. Jadi seperti awal kejadiannya. Wa yakunu bayanu zalika fi ma qala Allah azza wa jalla. Jadi Imam Junaid orang itu menjelaskan Imam Junaid yang menjelaskan bahwa itu sebenarnya berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in akhadha rabbuka min bani Adam min zuhrihim dzurriyyatahum. Ya. Ini boleh diteruskan wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala hinna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna min hadza ghafilin an hadza ghafilin. Ya, jadi ada ayat ini mungkin sudah biasa kita dengarkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan anak cucu Adam dari mula kejadiannya, dari tulang belakang ibu bapaknya umpamanya, artinya di alamul arwah, maka dia persaksikan, adakah kamu alastu bi rabbikum, adakah saya ini sebagai Tuhanmu? Nah, kita semua sudah bersaksi, mengatakan bala syahidna, kami sudah menyatakan kesaksian. Maknanya kita semua ini sudah menyatakan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, masih lagi di alamul barzakh. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Junaid. Qala Al-Junaid rahimahullah fi ma'na zalik wa min aina kana wa kaifa kana qabla an yakun. Jadi Imam Al-Junaid menerangkan makna itu bahwa di mana dan bagaimana sebelum ia diciptakan. Wa hal ajabat illa al-arwah az-zahirah. Adakah dijawab bahwa itu adalah ruh yang zahir karena iqamah dan untuk melaksanakan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa fil haqiqah kama kan qabla an yakun. Jadi kembali pada hakikatnya sebelumnya, kembali kepada awal kelahirannya. Wa hadza gayatu haqiqati tauhid lil wahid. Jadi inilah puncak hakikat tauhid kepada Allah yang Maha Esa. Ayyakunal abdu kama lam yakun, bahwa hamba itu menjadi sebelumnya lagi, sebelum berada di alam fana ini atau di alam syahadah ini. Wa yabqa Allah Ta'ala kama lam yazal, dan Allah kekal
sebagaimana azalinya. Nah, itulah penjelasan tadi. Ya, jadi apa yang dimaksud bahwa kalau seorang hamba merasakan tauhid, akan kembali kepada asal mula kejadiannya, sebelum dilahirkan di alam syahadah. Qala rajulun Shibli, kemudian ada seorang yang bertanya kepada Imam Shibli. Imam Shibli ini nama asalnya Dulaf bin Jahdar. Ada juga yang mengatakan Dulaf bin Ja'far. Ya Abu Bakar, ini panggilannya Shibli. Ya Abu Bakar, akhbirni an tauhidin mujarradin bilisani haqqin mufradin. Ya. Coba beritakan saya tentang tauhid yang murni dengan bahasa Tuhan yang ditajridkan, yang dimurnikan. Ini sudah agak ini sedikit ini. Ya. Okol, Imam Shibli menjawab, apa jawabannya? Waihat. Ya. Karena akan terkejut. Mengapa kamu begitu? Man ajaba anit tauhid bil ibadah wa huwa mulhid. Wah, ini kalau orang salah-salah memahami boleh merusakkan. Ya. Barang siapa yang menjawab makna tauhid dengan bahasa, dengan ungkapan, ibarat, itu orang mulhid. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Coba begitu susahnya dipahami. Dengan dipahami secara zahirnya, kalau paham secara zahirnya, salah kita punya keimanan. Wa man asyara ilaihi wa huwa sanawiyun. Nah, kalau dia memberikan kata-kata isyarat kepada makna tauhid itu, maknanya dia beragama sanawi. Artinya mempercayai dua Tuhan. Ada agama sanawi namanya dulu di Iran. Nah, yaitu agama yang mempercayai dua Tuhan. Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan gelap. Ya, itu ada di dalam kitab-kitab perbandingan agama. Waman sakata anhu, kalau dia diam, tidak mengungkapkan makna tauhid, bahwa jahil. Maknanya dia jahil. Jadi kita di mana kalau begitu? Kita sebutkan dengan bahasa, itu mulhid. Kita berikan isyarat, kita musyrik, sanawi. Kita tidak jawab, maknanya kita orang jahil. Wa man wahama annahu wasil falaysa lahu hasil. Barang siapa yang menganggap dirinya sudah sampai kepada Tuhannya, itu maknanya tidak ada hasil. Dia tidak berhasil. Wa man awma'a ilaihi bahwa abidu wasan. Barang siapa yang memberikan isyarat bahwa dia sudah sampai kepada Tuhannya, itu adalah penyembah berhala. Wa man nataka fihi bahwa ghafil. Kalau dia ucapkan itu, dia adalah orang yang lalai. Wa man zanna annahu qarib bahwa baik. Barang siapa menyangka dirinya sudah dekat dengan Tuhannya, dia itu sebenarnya masih jauh. Wa man tawajada bahwa faqid. Barang siapa yang sengaja mengungkap rasa hatinya, maknanya orang itu orang kosong. Ya, itu tidak ada yang dia. Wa kullama mayyaztumu bi awhamikum. Ya, semua yang kamu sebutkan menurut pemikiran kamu, angan-angan kamu, wa adraktumu bi uqulikum, yang kamu capai dengan kemampuan akalmu, fi atammi ma'aniha ma'anikum, dengan sesempurna maknanya mengikut akalnya,
maka akalmu bahwa masrufun, itu tertolak, tidak diterima, mardudun ilaikum, muhdas, perkara baru, masnu'an, itu juga perkara yang dicipta, miskum, seperti kamu. Itu makna tauhid yang murni dan mengikut panduan Imam Asyibli. Susah kita paham. Ya. Jadi kita terus sedikit, mungkin sedikit lagi lah. Ya. Wa idza akhadna fi syarhi ma qala Asyibli rahimahullah kama yajib wa itu zalik. Kalau kita mau jelaskan pandangan ini, kata Imam As-Sarraj, kalau kita mau jelaskan pandangan Asyibli di atas, ya, yang sebagai yang baru saya disebutkan, itu panjang, ya, artinya penjelasannya sangat panjang. Mungkin adalah ijazi wal ikhtisar, ya, kita boleh ringkaskan. Ka'anau yuridu ma'ajab li tauhid, sepertinya Imam Syibli ini dia inginkan, ya, jawaban itu tentang tauhid, ifrad al-qadimi anil muhdas. Ya, artinya kita mengkhususkan keesaan yang maha kadim, menjauhkan dari segala yang baru, ya, makhluknya. Wa allaysa lil khalqi tariqun illa zikru. Tidak ada jalan untuk makhluk ini mengenali Allah, bertauhid, ya, kecuali dengan berzikir. Ya, bukan dengan teori-teori itu. Ya, kena berzikir, ya, kena menyebut sifat-sifatnya. Nah, itu dia. Jadi kita mesti menyebut, mengingat Allah, menyebut sifat-sifatnya, dan memahami sifat-sifat dan segala yang berkaitan dengan asma'nya dan sebagainya. Ala miqdari ma'abda ilaihim warasamalahu. Ya, sesuai dengan kadar yang telah zahirkan kepada mereka, yang telah dirasamkan, artinya yang telah dituliskan, diberitakan kepada mereka. Artinya apa yang ada dalam Al-Quran tentang sifat Allah, dalam hadis, atau kita dalam ahli sunnah wal jamaah ini, sudah ada sifat wajib, sudah ada sifat mustahil, sudah ada sifat jaiz. Ini yang perlu diperdalami. Begitu juga asma'ullah, ya, sekurang-kurangnya asma'ul husna, itu jalan untuk berzikir. Asmaul husna, walaupun nama Allah ini banyak, ya, yang mengetahui hanya Allah. La usi sana'an ala anta kama asnaita ala nafsik. Artinya hanya Allah yang mengetahui nama-nama Allah itu banyak. Tetapi yang perlu menjadi asas ibadah zikir kita ialah asmaul husna, ya, yang 100 kurang 1 itu. Ya, biasalah yang kita baca. Qala asy-Syaikh rahimahullah, kita buat ringkasannya saja, ya. Jadi Imam As-Sarraj mengatakan, wajadtu li Yusuf ibn Husain, bahwa Yusuf bin Husain dalam menjelaskan tauhid itu ada 3 jawaban. Ya. Jawab yang pertama tauhid al-ammah. Ya, tauhid al-ammah ini al-infirad bil wahdaniyah. Artinya mengkhususkan kepada sifat keesaannya, sifat tauhidnya, dengan menghilangkan semua yang yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selainnya. Mengkhususkan, ya, jadi mengkhususkan. Jadi hanya mengkhususkan bahwa Allah itu esa, tidak sama dengan makhluknya, berbeda dengan apa yang diciptakannya dari alam ini. Kemudian yang kedua, kita mengakui, ya, keesaan Allah
dengan menghilangkan semua sebab-sebab ini, bahwa apa yang ada ini, kewujudan Allah itu tidak ada sebab. Ya, Allah wajibul wujud. Ya, perintahnya, larangnya, semuanya itu semua dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tauhid al-khassah. Jadi dibagi tiga. Tauhid al-khassah ini ayyakunal abdu bisirrihi wa wujdihi wa qalbihi ka'annahu qa'imun baina yadayillahi azza wa jalla tajri alaihi tasarifu tadabiri. Nah, jadi betul-betul kesimpulan bahwa tauhid khassah ini ialah seorang hamba dengan rahasianya, dengan rasa hatinya, dia merasakan bahwa seakan-akan Tuhan itu dialah yang menguasai ya segala pengaturannya, kehidupannya dan sebagainya. Nah, dia hanya laksana bayang-bayang ya, atau seperti kapas yang ditiup kemana-mana. Jadi tidak ada, sama dengan kalau orang kembalikan kepada ilmu al-firaq, mungkin al-jabariyah, tetapi di sini tak boleh dipahami jabariyah karena ini dalam hati, ya, bukan dalam pelaksanaan begitu, enggak. Itu dalam hati. Orang tasawuf ini rajin bekerja, rajin mencari ilmu, rajin mencari rezeki dan sebagainya. Ya. Tapi di dalam meyakini keesaan Tuhan itu, kita lihat di sini ada tauhid al-awam, ada tauhid al-haqaiq, ada tauhid al-khassah. Ya, jadi yang terakhir, wa bayanu zalika kama qala al-Junaid rahimahullah. Jadi penjelasan demikian itu ialah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Junaid, yaitu Allah Subhanahu wa taala tadi, wa id akhadha rabbuka min bani Adam. Ya, jadi semua tauhid yang kita bicarakan ini, ada yang kita paham, ada yang rasanya tidak bisa paham. Itu berpuncak daripada atau berasal daripada pemahaman firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa id akhadha rabbuka min bani Adam. Ini surah Al-A'raf, ya. Surat Al-A'raf 172. Ya, jadi boleh kembali melihat itu. Tapi yang jelas cara membahasakan ulama tasawuf sesuai dengan perasaannya ini, ya itulah, ada yang kita boleh paham, ada yang tidak boleh ya kita paham. Tapi tauhid itulah tadi. Ya, jadi kita hanya memohon kepada Allah sejauh mana kita dilimpahkan. Ya. Ilmu tauhid ini, adakah kita masih orang awam atau sudah naik sedikit ke ahli hakikat, atau naik puncaknya kepada tauhid al-khassah. Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala.